الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها من يقولون. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بدعوته فاز المطيعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. وقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuknya rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan atas limpahan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita berdoa semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa adil bersyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah berikan, Allah turunkan kepada akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan-bulan Ramadan ada 4 antaranya yang mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan predikat khusus atau yang disebut dengan bulan Ramadan. Dan salah satunya adalah bulan Rajab, di mana kita hari ini sedang berada di bulan Rajab. Dan setelah bulan Rajab nanti kita akan insyaallah Allah memberikan kita usia panjang untuk terus berjumpa dengan bulan Syawal, dan kemudian untuk berjumpa dengan bulan suci bulan Ramadan insyaallah. Maka tentu sebagaimana lazimnya dalam kebiasaan kita sehari-hari untuk menyambut sesuatu yang mulia, untuk menyambut
diri untuk bertemu dengan Tuhan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan Rajab tidak saja berada dalam rangka agama, tetapi dijelaskan secara khusus dalam Al-Quran dan di dalam Islam. Misalnya di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang baru saja saya katakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa antara 12 bulan yang dimaksud dalam At-Taubah ayat 36 itu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Allah terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Derajatnya adalah muttafaq alaih. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna zaman mustadar ka'ayati." Sesungguhnya zaman ini berputar seperti biasa. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara. Allah menjelaskan bulan itu, bulan kemarin ada 12 bulan. Minha arba'atun, sama seperti tadi redaksi ayat Taubah ini ada 4 bulan. 4 bulan mulia, 4 bulan amal. Salah satu mukawaliyah 3 bulan tertentu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram dan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab dan bulan Rajab. Syahrul Fardh dengan bulan Syawal. Bulan Rajab antara bulan Ramadan dan Syawal. Jadi penetapan Rajab sebagai bulan suci atau bulan haram adalah berhuruf bulan yang dimuliakan sesungguhnya ditetapkan bukan saja oleh Al-Quran tetapi ditetapkan oleh hadis Rasulullah SAW dan hadis adalah muttafaq. Kenapa bulan Rajab dan bulan yang ketiga itu disebut bulan halal? Halal di sini bisa dimaknai karena memang di bulan halal itu ada ketentuan-ketentuan di mana kita seorang muslim lebih ditekankan untuk tidak melakukan beberapa hal, khususnya peperangan. Halal juga dalam arti Allah memang memuliakan bulan Rajab karena di bulan Rajab banyak peristiwa-peristiwa penting, bahkan bersejarah. Satu di antaranya adalah yang kita sedang lakukan dengan ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Apa yang diharamkan di bulan Rajab ini? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 211 Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil syahril haram." Mereka bertanya kepadamu tentang Syahrul Haram, bulan-bulan haram atau yang tadi disebutkan. Kita ini khususnya tentang berperang bulan Rajab dan bulan 4 bulan haram lainnya. Qul qitalu fihi kabir. Allah menjelaskan, jawablah Muhammad, berperang di bulan haram itu hukumnya adalah satu, dosa. Berperang tentu karena alasan-alasan tertentu. Berperang secara sahih itu boleh. Tapi kalau berperang tidak ada alasan tertentu, di bulan Rajab itu keharamannya atau di bulan haram itu keharamannya sangat besar. Wa kufrun bihi
Masjidil Haram dan menghalang orang untuk memasuki Masjidil Haram di bulan Rajab di antaranya. Wa ikhraj ahlihi dan mengusir penduduk dari wilayahnya. Itu tindakan yang menurut Allah Subhanahu wa taala akbar berperang di jalan bulan Ramadan, kufur kepada Allah di bulan Ramadan, menghalangi orang untuk memasuki Masjidil Haram, mengusir penduduk dari Mekah. Akbar dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Taubah ayat 36 tadi, Allah menjelaskan setelah Allah menjelaskan ada 12 bulan di antaranya adalah 4 bulan. Allah menjelaskan di sini, "Fala tadrimu fihinna anfusakum." Maka di bulan haram itu tidak diperkenankan kalian untuk menzalimi diri sendiri. Akhirnya dengan demikian Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah menzalimi diri sendiri itu diperbolehkan pada bulan yang lain? Tidak, tetap diharamkan. Apakah menghalangi orang berbuat kebaikan itu hanya diharamkan di bulan-bulan haram saja? Tidak. Apakah kufur kepada Allah itu hanya diharamkan pada bulan-bulan haram saja? Tidak. Setiap saat dilarang. Tetapi kenapa di bulan haram ini Allah menekankan tentang pengharamannya? Bahkan di dalam surah Al-Baqarah yang menjelaskan kabir, akbar, sangat besar. Ini sesungguhnya ingin menunjukkan penguatan bahwa kalau tindakan-tindakan yang baik itu tentu diharapkan di bulan-bulan selanjutnya. Apalagi di bulan ini. Apa yang dapat kita ambil pelajaran? Ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mempersiapkan bulan Rajab ini sebagai bulan yang sangat spesial bagi kaum muslimin dan kaum muslimat seluruhnya. Untuk apa? Sebagai starting point kita untuk menyambut bulan Ramadan bulan ini. Apalagi di bulan Rajab ini secara spesifik kita mengetahui ada sebuah peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu hadirin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini tentu saya sebagai mengajak bahwa kita ini semua pasti berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Saya kira semua orang muslim ingin bertemu dengan bulan Ramadan, tentu dengan motif yang mulia untuk mendapatkan beragam keutamaan bulan Ramadan. Tetapi untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan tentu kita tidak bisa diam saja. Kita harus berikhtiar, belajar dan belajar. Sebagaimana para ulama-ulama dulu mempersiapkan menjadi bulan Rajab. Maka demikian juga kalau para ulama menjelaskan bahwa bulan Rajab itu disunahkan untuk banyak berpuasa, pada bulan Rajab itu disunahkan banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, maka sesungguhnya itu merupakan pemahaman dari kedua ayat tadi. Rasul kalau kita sebagai kaum muslimin ditekankan oleh ayat untuk kita melakukan keburukan di bulan Rajab, bahkan keburukannya itu akbar menurut ayat tadi, kabir menurut ayat tadi. Itu berarti mampu melakukannya. Kalau kita berbuat kebaikan di bulan Rajab, kebaikan yang disebut tadi, berarti Allah akan melipat gandakan pahala. Itu kira-kira bagaimana para ulama memahami ayat ini dan kemudian memberikan ajaran kepada kita bahwa di bulan Rajab ini kita semua dianjurkan untuk meningkatkan semua kapasitas kebaikan kita semua. Tetapi pada dasarnya diri yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana kita membiasakan untuk
kita masuk bulan Ramadan, kita tidak lagi menyesuaikan, tapi sudah ada dalam persiapan regulasi yang tinggi untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita untuk bisa mengisi bulan Rajab ini dengan berbagai ketaatan yang berkualitas tinggi dan meningkatkan berbagai persiapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.